Shalom saudara yang kasih Tuhan. Ada banyak hal di dalam kehidupan yang kita anggap bisa memberikan kita kepuasan. Tetapi semakin kita mengejarnya, kita justru semakin kehilangan sukacita. Tuhan rindu agar kita menikmati hidup ini dengan rasa syukur. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara ketika saudara sedang menyetir atau sedang menumpang di dalam sebuah mobil, lalu saudara melihat ada genangan air di aspal di jalan yang saudara sedang tempuh. Tetapi ketika saudara semakin mendekat ke arah genangan air tersebut, ternyata saudara jadinya menyadari bahwa genangan air itu ternyata tidak ada. Saudara, fenomena ini dikenal sebagai fenomena Fata Morgana. Sederhananya, Fata Morgana itu adalah sebuah ilusi optik yang terjadi karena cahaya itu dibelokkan oleh udara panas. Fata Morgana menimbulkan pantulan dari langit yang membuat mata kita itu seolah melihat air, padahal sebetulnya air itu tidak ada. Ini juga sering terjadi di padang gurun yang panas ketika ada orang-orang yang mencoba untuk mendapatkan air, mereka melihat genangan air tersebut, tetapi ketika mereka mendekatinya, air itu tidak ada. Seringkali di dalam hidup, saudara, kita juga terjebak pada pengejaran yang sia-sia. Ada kalanya ketika kita menghabiskan waktu kita untuk menggapai sesuatu yang kita anggap dapat membahagiakan kita, kita justru terjebak di dalam pengejaran yang tidak ada artinya, saudara. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, salah satu yang seringkali menjadi target pengejaran kita itu adalah harta yang tidak terbatas. Ketika kita mulai bergumul, harga kebutuhan itu makin lama makin mahal ya. Kebutuhan hari tua itu makin tinggi. Biaya sekolah anak-anak makin mahal dan lain sebagainya. Kita akhirnya berusaha untuk mengamankan hidup kita dengan mengusahakan kekayaan materi sebanyak-banyaknya. Saudara, apakah bekerja untuk mendapatkan uang itu salah? Tentu saja tidak, saudara. Tetapi kita harus selalu berhati-hati supaya kita tidak jatuh di dalam pengejaran yang sia-sia. Meskipun memang di dalam kehidupan kita harus bertanggung jawab dengan hidup yang Tuhan berikan. Nah, saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan tentang hal ini. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-6. Ada kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan apapun yang diingininya, tetapi orang itu tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang mempunyai 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak mendapat kepuasan dari hal yang baik itu, bahkan tidak mendapat penguburan, menurutku anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Bahkan ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Seandainya ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah akhirnya segala sesuatu menuju satu tempat? Saudara, bagi pengkhotbah, orang yang tidak bisa menikmati harta, kekayaan, dan materi yang dia miliki adalah orang-orang yang mengalami kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Bisa nggak orang yang tidak pernah sakit-sakitan, kayanya luar biasa, kemudian mengalami ketidakpuasan di dalam hidupnya? Sangat bisa, saudara. Di ayat yang ketiga, Pengkhotbah berkata bahwa bahkan orang dengan 100 anak dan umur yang panjang bisa saja tidak mengalami kepuasan. Sedangkan yang menarik begini, saudara. Di zaman dulu, tolak ukur dari kebahagiaan adalah umur yang panjang dan anak yang banyak. Tetapi orang yang memiliki ini pun, kata Pengkhotbah, bisa saja tidak mengalami kepuasan di dalam hidupnya. Saudara, pengkhotbah itu mau bilang bahwa bahkan orang yang di mata dunia paling bahagia sekalipun, itu bisa saja tidak mengalami kepuasan. Dengan kelimpahan yang dia miliki, hidupnya bisa saja dianggap tidak bernilai. Sama seperti gambaran orang yang mati tetapi tidak mendapatkan penguburan atau tidak mendapatkan penghormatan. Bukan hanya itu, saudara, kalau kita baca di ayat 3-5, pengkhotbah bahkan membandingkan orang seperti ini dengan bayi yang gugur.
Bayangkan saudara, bayi yang gugur itu nasibnya itu begitu malang, begitu kasihan saudara. Tetapi buat pengkhotbah, orang yang tidak bisa menikmati hidupnya, itu justru hidupnya lebih malang daripada bayi yang gugur. Bayi yang gugur dikatakan jauh lebih tentram daripada orang seperti ini. Meskipun seperti apa yang diucapkan oleh pengkhotbah di ayat yang keempat dan kelima, mereka tidak melihat matahari dan namanya ditutupi kegelapan, atau dengan kata lain tidak memiliki keturunan di dalam kehidupannya. Pertanyaannya saudara, kok bisa orang yang hidupnya berkelimpahan tidak mengalami sukacita? Karena saudara, hati manusia dengan keadaan apapun itu sangat bisa untuk selalu merasa tidak cukup. Waktu ada yang di dalam pikiran kita adalah, pokoknya saya mau mengejar harta yang tidak ada batasnya, sebanyak-banyaknya. Kita bisa saja jatuh pada ketamakan dan pengejaran yang hampa. Sehingga saudara akhirnya kita selalu merasa kurang. Padahal ketidaksanggupan kita menikmati berkat Tuhan seringkali terjadi bukan karena berkat Tuhan yang terlalu sedikit, tetapi karena kita yang seringkali tidak belajar untuk bersyukur dan menikmati apa yang Tuhan berikan. Ketamakan tidak akan menghasilkan apa-apa saudara. Itulah sebabnya di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 15, Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu." Saudara, kita perlu belajar untuk memiliki rasa cukup. Memiliki rasa cukup itu bukan berarti jadi orang yang bermalas-malasan. Memiliki rasa cukup berarti bersyukur atas apa yang Tuhan berikan, menikmati apa yang Tuhan percayakan, dan terus bekerja sambil meyakini bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Kekayaan, materi, atau harta yang Tuhan berikan seharusnya membawa kita lebih dekat kepada Sang Pemberi berkat itu sendiri, bukan justru menjauh daripadanya dan kehilangan sukacita. Seperti yang sudah kita renungkan di hari-hari sebelumnya, saudara, segala sesuatu yang kita peroleh itu adalah pemberian Allah yang semestinya kita nikmati dengan rasa syukur. Oleh sebab itu, mari memohon dan meminta agar Tuhan menolong kita keluar dari pengejaran yang sia-sia, memandang kepada Allah dan menikmati apa yang Tuhan berikan. Mari kita bersama-sama berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih kalau Tuhan adalah Allah yang senantiasa memberikan kami berkat, yang senantiasa memberkati kami setiap harinya. Tetapi ampuni kami ya Tuhan, karena kami sadar seringkali kami menjadi orang yang tamak. Kami ingin memiliki segala hal yang berlimpah-limpah yang tidak terbatas, sehingga kami akhirnya menjadi gelisah dengan hal itu. Kami tidak bisa menikmati kehidupan kami, menikmati berkat yang Tuhan berikan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk boleh belajar merasa cukup dan bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Tolong kami ya Tuhan, secara khusus hari ini, biarlah kami belajar untuk hidup dengan rasa cukup dan rasa puas. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.